kalian tahu, ada sebuah jembatan yang kalau dilihat sekilas tidak punya keanehan apapun, tapi selalu meninggalkan rasa tidak nyaman bagi siapapun yang melintasinya di malam hari. Jembatan ini berada di jalur lama penghubung dua wilayah. Bukan jembatan kecil, tapi cukup lebar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Siang hari, tempat ini terlihat normal. Kendaraan lewat silih berganti, suara mesin bercampur dengan suara air sungai di bawahnya. Tidak ada yang istimewa. Namun suasana mulai berubah ketika matahari tenggelam dan lampu jalan mulai menyala satu persatu. Beberapa pengendara yang sering melintas malam hari mengatakan, begitu roda kendaraan naik ke permukaan jembatan, perasaan mereka langsung berubah. Bukan kaget, bukan takut berlebihan, tapi seperti ada beban halus yang menekan. Mesin kendaraan terasa sedikit lebih berat, padahal jalanan lurus dan tidak menanjak. Gas tetap ditarik seperti biasa, tapi laju kendaraan seolah tidak secepat yang dirasakan. Lampu kendaraan menyinari aspal dengan jelas, namun jarak pandang ke depan terasa aneh. Ujung jembatan seperti tidak kunjung mendekat, meskipun kendaraan terus bergerak. Yang membuat banyak orang mulai menyadari kejanggalan ini adalah perasaan waktu. Jembatan yang seharusnya bisa dilewati dalam hitungan detik, terasa lebih lama. Detik demi detik terasa jelas, seolah pengendara benar-benar sadar bahwa mereka sedang berada di atas jembatan itu. Saat menoleh ke spion, bagian jembatan yang sudah dilewati tampak biasa saja. Tidak ada yang berubah. Tapi begitu pandangan kembali ke depan, rasa jauh itu muncul lagi. Karena pengalaman-pengalaman seperti ini, warga sekitar punya kebiasaan sendiri. Mereka jarang berbicara saat melintas jembatan ini di malam hari. Radio dikecilkan, obrolan dihentikan, dan fokus diarahkan lurus ke depan. Bukan karena ada larangan, tapi karena beberapa orang yang terlalu santai atau memperlambat kendaraan justru merasakan suasana berubah lebih cepat. Udara terasa lebih dingin di bagian tengah jembatan. Bukan dingin karena angin, tapi seperti udara dari ruang tertutup. Suara sungai di bawah terdengar lebih jelas, lebih dalam, seolah memantul ke atas. Beberapa pengendara motor pernah merasakan seperti ada sesuatu di sisi pandangan mereka. Bukan sosok yang jelas, hanya bayangan samar di tepi jembatan. Saat dilirik, tidak ada siapa-siapa. Awalnya dianggap kelelahan mata atau efek cahaya lampu kendaraan. Tapi cerita serupa terus muncul dari orang yang berbeda, di waktu yang berbeda. Yang membuat jembatan ini mulai dibicarakan, bukan karena kecelakaan besar atau kejadian ekstrim, melainkan karena perasaan yang sama. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari depan, bukan dari belakang, melainkan dari sisi jembatan, dari arah sungai, dari ruang yang biasanya tidak benar-benar diperhatikan oleh pengendara yang hanya ingin cepat sampai tujuan. Dan malam itu, ketika seorang pengendara tanpa sadar memperlambat laju kendaraannya tepat di bagian tengah jembatan, perasaan janggal itu berubah. Bayangan yang biasanya hanya terasa, kali ini terlihat diam, berdiri, dan tidak bergerak sama sekali. Setelah kejadian pertama itu, cerita tentang jembatan ini tidak lagi berhenti pada perasaan janggal semata. Beberapa pengendara mulai menyadari bahwa apa yang mereka rasakan ternyata memiliki pola. Terutama bagi mereka yang melintas dengan kecepatan rendah. Di malam hari, ketika lalu lintas sedang sepi, suasana jembatan terasa jauh lebih sunyi dibanding jalanan di sekitarnya. Suara kendaraan yang mendekat atau menjauh terdengar jelas. Namun begitu roda kendaraan naik ke atas jembatan, suara itu seperti tertahan. Yang tersisa hanya suara mesin sendiri dan aliran sungai di bawah. Di titik tengah jembatan, beberapa pengendara mulai melihat sosok itu dengan lebih jelas. Bukan lagi sekadar bayangan di sudut pandang, melainkan sesuatu yang benar-benar berdiri di sisi jembatan. Sosok itu tidak berada di tengah jalan, melainkan di dekat pembatas, berdiri menghadap ke arah sungai. Posturnya tegak, tubuhnya tinggi dan kurus, dengan posisi yang sangat tenang. Terlalu tenang. Lampu kendaraan menyinari aspal dan pagar besi dengan jelas, namun sosok itu tidak pernah terlihat sepenuhnya terang. Bagian tubuhnya seperti tertelan bayangan, seolah cahaya hanya menyentuhnya sebagian. Beberapa pengendara mengatakan, dari jarak tertentu, sosok itu tampak seperti seseorang yang sedang berhenti sebentar. Mungkin hanya orang biasa, mungkin hanya berdiri sambil menunggu. Namun perasaan itu langsung berubah,
Ketika kendaraan semakin mendekat, sosok itu tidak bereaksi sama sekali. Tidak menoleh, tidak bergerak, tidak menghindar. Seolah kehadiran kendaraan tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat yang sama, suasana di sekitar kendaraan mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin dan suara mesin terdengar lebih berat dari biasanya. Bukan seperti rusak, tapi seperti sedang bekerja lebih keras dari seharusnya. Beberapa pengendara motor bahkan merasakan setang terasa lebih berat, seperti ada tekanan halus yang menahan laju kendaraan. Yang membuat situasi ini semakin tidak nyaman adalah suara dari bawah jembatan. Sungai yang biasanya hanya terdengar samar, kini terdengar lebih jelas. Bukan lebih deras, tapi lebih dalam, seolah suara airnya memantul dari ruang kosong yang luas. Ada momen di mana pengendara merasa jembatan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Jarak beberapa meter terasa seperti tidak kunjung terlewati, meskipun kendaraan terus bergerak. Di saat itulah, beberapa orang mendengar suara lain. Suara kendaraan lain yang terdengar sangat dekat. Suara mesin, suara ban, bahkan seperti ada kendaraan yang melaju sejajar. Namun ketika pengendara menoleh ke spion atau melihat ke samping, jalanan tetap kosong. Suara itu tidak mendekat, tidak menjauh, hanya ada. Banyak pengendara mengatakan di momen ini mereka mulai merasa tidak sendirian. Bukan hanya karena sosok yang berdiri di tepi jembatan, tapi karena suasana di sekitar terasa seperti ada sesuatu yang mengisi ruang kosong itu. Beberapa orang sempat mencoba menoleh kembali ke arah sosok tersebut. Namun setiap kali itu dilakukan, dada terasa lebih sesak dan pandangan seperti menyempit. Insting untuk segera pergi muncul begitu kuat. Begitu kendaraan melewati titik tengah jembatan, suasana perlahan berubah kembali. Udara terasa lebih normal, suara sungai melemah, dan mesin kembali terasa ringan. Sosok itu tidak terlihat lagi. Namun perasaan bahwa sesuatu tadi berada sangat dekat, tidak langsung hilang. Sejak kejadian-kejadian ini, banyak pengendara mulai sadar bahwa selama mereka melaju lancar, jembatan ini biasanya hanya terasa janggal. Masalahnya muncul ketika kendaraan melambat. Dan suatu malam, sebuah kendaraan tidak melambat karena sengaja, melainkan karena sesuatu di atas jembatan membuatnya terpaksa berhenti lebih lama dari seharusnya. Pengendara motor itu tidak berniat berhenti. Ia hanya mengurangi kecepatan sedikit saat memasuki jembatan. Jalanan malam itu sepi, dan suara mesin motornya terdengar jelas di antara sunyi. Dari sudut pandangnya, lampu motor menyinari aspal lurus di depan. Garis pembatas jalan terlihat samar, dan pagar jembatan memanjang di sisi kanan dan kiri. Namun, tepat di sisi kiri jembatan, di dekat pembatas, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Dari sudut pandang pundaknya, ia melihat siluet seorang wanita berdiri diam. Tubuhnya menghadap ke arah sungai, punggungnya mengarah ke jalan. Rambutnya tampak panjang, jatuh lurus ke bawah, tidak tertiup angin. Wanita itu tidak bergerak. Pengendara itu tidak langsung bereaksi. Di pikirannya, mungkin itu hanya orang biasa. Mungkin seseorang yang berhenti sebentar, mungkin hanya warga sekitar. Namun, perasaan tidak nyaman langsung muncul. Siluet itu terlalu diam. Lampu motor menyinari aspal dan pagar jembatan dengan jelas. Tapi tubuh wanita itu seperti berada di batas cahaya. Tidak sepenuhnya gelap, tapi juga tidak benar-benar terang. Pengendara itu mencoba tetap fokus ke depan. Tangannya masih memegang gas dengan stabil, meskipun tanpa sadar kecepatannya menurun. Semakin dekat dengan titik tengah jembatan, suara sungai di bawah terdengar lebih jelas. Bukan karena airnya deras, tapi karena suara itu terasa lebih dekat dari seharusnya. Pada saat itulah, mesin motor terasa sedikit tertahan. Bukan mati, bukan rusak. Hanya seperti ada tekanan halus yang menahan laju. Pengendara itu menoleh sekilas ke arah kiri. Siluet wanita itu masih di sana. Namun sekarang, kepalanya sedikit miring. Tidak sepenuhnya menoleh, hanya sedikit. Seolah ia sadar sedang diperhatikan. Gerakan itu sangat pelan. Pelan sampai hampir terasa seperti ilusi. Dada pengendara itu terasa lebih sesak. Tangannya refleks memutar gas lebih dalam. Tapi motor tidak langsung merespon seperti biasa. Suara mesin terdengar lebih berat. Di sekelilingnya, suasana terasa berubah. Udara di atas jembatan terasa lebih dingin, dan suara lain mulai muncul. Suara seperti langkah kaki pelan, tapi tidak jelas dari mana arahnya. Pengendara itu tidak berani menoleh lagi. Pandangan dipaku ke depan, berharap ujung jembatan segera mendekat. Namun jarak terasa aneh, seperti tidak bergerak. Beberapa detik terasa sangat panjang. Saat akhirnya motor mulai kembali melaju lebih ringan, pengendara itu melewati titik tengah jembatan. Tanpa sadar,
Ia menghembuskan napas panjang. Ketika ia berani melirik ke spion kiri, siluet wanita itu sudah tidak ada. Tidak terlihat berjalan menjauh. Tidak terlihat jatuh ke sungai. Hanya hilang. Begitu roda motor meninggalkan jembatan, semua kembali terasa normal. Mesin kembali responsif, udara terasa biasa, dan suara sungai menghilang. Namun perasaan bahwa sesuatu tadi berada sangat dekat, tetap menempel. Pengendara itu sadar, apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Karena sosok itu bukan hanya berdiri, ia bereaksi. Dan sejak malam itu, setiap kali pengendara tersebut harus melintasi jembatan ini, ia selalu menambah kecepatan sebelum mencapai bagian tengah. Karena ia tahu, jembatan ini bukan hanya tempat lewat. Ada sesuatu di sana yang memperhatikan siapapun yang melambat. Dan tidak semua orang dibiarkan pergi dengan mudah. Sejak kejadian malam itu, jembatan ini tidak pernah lagi dianggap sama oleh mereka yang sering melintas. Bukan karena cerita yang menyebar luas, bukan pula karena peringatan resmi atau tanda bahaya. Perubahannya terjadi perlahan, hampir tidak disadari, tapi terasa nyata. Pengendara yang terbiasa melintas malam hari mulai mengubah kebiasaan mereka. Ada yang memilih menambah kecepatan sebelum naik ke jembatan. Ada pula yang menyalakan lampu jauh lebih awal, seolah ingin memastikan tidak ada sudut yang luput dari pandangan. Beberapa orang mengaku, meskipun tidak lagi melihat sosok apapun, perasaan diawasi tetap muncul setiap kali berada di atas jembatan itu. Terutama saat kendaraan berada di bagian tengah. Bagian yang terasa paling sunyi. Di titik itu, suara sungai di bawah jembatan selalu terdengar lebih jelas dari seharusnya. Tidak keras, tidak juga menakutkan secara langsung, tapi cukup untuk membuat siapapun sadar bahwa mereka sedang berada di atas sesuatu yang dalam dan gelap. Ada malam-malam tertentu, ketika jembatan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, tidak ada suara dari kejauhan, hanya lampu kendaraan sendiri yang bergerak pelan di atas aspal. Pada malam-malam seperti itu, beberapa pengendara mengatakan mereka kembali merasakan tekanan yang sama. Mesin terasa sedikit lebih berat, dan waktu seolah melambat. Tidak ada sosok yang terlihat. Namun ketidakhadirannya justru terasa lebih mengganggu. Karena perasaan bahwa sesuatu seharusnya ada di sana tetap muncul. Meskipun mata tidak menangkap apapun. Sebagian orang memilih mengabaikannya. Mereka menganggap semua ini hanya sugesti. Efek dari cerita yang terlalu sering didengar. Tapi anehnya, bahkan mereka yang tidak tahu cerita apapun tetap merasakan hal yang sama. Perasaan tidak nyaman yang datang tiba-tiba. Dan selalu di tempat yang sama. Jembatan ini hingga kini masih digunakan seperti biasa. Tidak ada yang ditutup, tidak ada yang diubah. Siang hari tetap ramai, malam hari tetap dilalui kendaraan. Namun bagi mereka yang pernah merasakan sendiri suasananya, jembatan ini bukan lagi sekadar jalur penghubung. Ia menjadi ruang peralihan. Tempat di mana seseorang hanya ingin lewat secepat mungkin, tanpa berhenti, tanpa menoleh, dan tanpa mencoba mencari tahu terlalu jauh. Karena tidak semua hal di jembatan itu perlu dilihat dengan jelas. Beberapa cukup dirasakan. Dan jika suatu malam kamu harus melintasi jembatan ini, lalu tiba-tiba merasa ingin menambah kecepatan tanpa alasan yang jelas, atau merasa seolah ada seseorang berdiri di sisi pandanganmu, mungkin itu bukan perasaanmu sendiri. Mungkin ada sesuatu di sana, yang sejak lama terbiasa berdiri diam, menghadap ke sungai, dan memperhatikan siapapun yang melintas terlalu pelan. Karena jembatan ini tidak pernah benar-benar kosong.